Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Prodi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, dari kelas HKI 1 semester 5 dengan nomor NIM 20156123 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang hukum perlindungan perempuan dan anak. Baiklah, bagian yang pertama yaitu perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan merupakan upaya sistematis untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, penindasan, dan diskriminasi baik di ranah domestik maupun publik. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya guna menjamin kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah. Perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28A menjelaskan bahwa menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan juga di dalam pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Selanjutnya yaitu bentuk kekerasan. Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau cedera pada tubuh korban, seperti misalnya pemukulan, penamparan, penendangan, penyiksaan, dan pembakaran. Penganiayaan dengan benda berbahaya. Kemudian contoh yang kedua yaitu kekerasan fisik atau psikologi. Kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental atau emosional. Contohnya yaitu ancaman, penghinaan, pelecehan verbal, dan intimidasi. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan seksual, yaitu segala bentuk perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Contohnya yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan. Selanjutnya itu hak perempuan. Terdapat beberapa macam hak perempuan yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, bebas dari diskriminasi berbasis gender, mendapat kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Kemudian yang kedua itu hak atas kehidupan, keamanan, dan perlindungan. Hak untuk hidup dan merasa aman, perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, perlindungan dari perdagangan organ, dan eksploitasi. Kemudian yang ketiga itu hak atas pendidikan. Akses yang sama terhadap pendidikan di semua jenjang, kesempatan mengembangkan potensi dan keterampilan, bebas dari perlakuan diskriminatif di lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu hak anak. Terdapat beberapa hak-hak anak yang perlu untuk dipenuhi, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya
hak memperoleh gizi, kesehatan, dan lingkungan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Kedua yaitu hak atas identitas, hak atas nama dan kewarganegaraan, hak memiliki akta kelahiran, hak diakui sebagai subjek hukum. Yang kemudian yang ketiga yaitu hak atas pendidikan, hak memperoleh pendidikan yang layak dan setara, hak mengembangkan bakat dan minat, hak mendapatkan pendidikan karakter dan moral. Dan yang keempat yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, perlindungan dari penelantaran, perdagangan orang, dan konflik bersenjata. Selanjutnya yaitu peran negara dan aparat hukum. Terdapat beberapa macam hak perlindungan anak dan perempuan bagi aparat hukum. Yang pertama itu membentuk dan menegakkan hukum dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak, menegakkan hukum secara adil terhadap perlakuan kekerasan, menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Kemudian yang kedua yaitu mencegah terjadinya kekerasan, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender dan hak anak, mengembangkan kebijakan pencegahan kekerasan, mendorong perubahan budaya yang diskriminatif dan partikal. Kemudian yang ketiga itu memberikan perlindungan dan penanganan korban, menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses, memberikan perlindungan sementara, rumah aman, dan pendampingan, menyediakan layanan kesehatan, psikologis, dan sosial bagi korban. Kemudian yang keempat yaitu menjamin pemulihan dan rehabilitasi, menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan psikologis, memberikan pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban, menjamin reintegrasi korban ke dalam masyarakat.